Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmija, biasa dipanggil Mija. Di kesempatan kali ini, saya akan praktek konseling individu menggunakan pendekatan realita dengan teknik WDEP guna memenuhi tugas ujian tengah semester pendek mata kuliah teori konseling individu dengan dosen pengampu Ibu Arni Nurlaila SPD MPD. Mari simak video berikut. Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kali ini lancar dan bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu. Nama Ibu itu Bu Nurmija, biasa dipanggil Mija, sebagai konselor yang akan menemani adik hari ini. Apakah sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Baik. Sebelum itu kan kita belum saling mengenal. Nah, saya minta adik untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Anggun. Baik. Anggun belum pernah ya mengikuti konseling? Iya, Bu. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses membantu Anggun menghadapi masalah yang sedang dirasakan, baik itu terkait diri sendiri, akademik maupun sosial. Ada 3 hal penting, yaitu ada asas kerahasiaan, asas sukarela, dan keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan itu secara rahasia yang hanya ditahu oleh Anggun dan Ibu, dan itu tidak akan menyebar di mana-mana, dan itu hanya ditahu oleh Anggun dan Ibu. Dan begitupun asas keterbukaan, di mana asas terbuka ini Anggun itu terbuka terhadap Ibu, menceritakan apa yang sedang dirasakan dan dialami sebelumnya atau saat ini. Adapun yang ketiga ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan dan asas sukarela, di mana Anggun itu tidak ada keterpaksaan. Ini mengikuti konseling itu kemauan Anggun sendiri untuk mengikuti konseling. Apakah Anggun bersedia mengikuti sesi konseling ini? Iya, bersedia, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Kita punya waktu sekitar 20 menit. Apakah cukup untuk Anggun? Ya, cukup, Bu. Baik. Kalau begitu, silakan Anggun ceritakan apa yang dirasakan atau dialami akhir-akhir ini. Baik, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kurang percaya diri. Sering kali di kelas ada sesi tanya jawab atau diskusi, saya selalu diam, walaupun sebenarnya saya punya pendapat. Boleh diceritakan apa yang biasanya Anggun lakukan saat merasa seperti itu? Saya lebih memilih diam dan menunduk, Bu, supaya tidak ditunjuk dosen. Kalau ada tugas presentasi kelompok, saya juga selalu meminta teman saya saja yang maju. Oke. Selain di kelas, apakah situasi itu muncul juga di tempat lain? Iya, Bu. Walaupun itu ada tawaran ikut organisasi kampus, saya juga tidak berani mendaftar, padahal sebenarnya saya tertarik.
eh, apa yang membuat Anggun akhirnya itu memilih tidak mendaftar? Saya takut, Bu. Saya merasa kemampuan saya tidak sebagus teman-teman lain. Saya sering membandingkan diri saya dengan mereka dan selalu kurang dan selalu merasa kurang. Ya. Kira-kira seberapa sering Anggun membandingkan diri dengan orang lain? Yang dengan orang lain seperti itu? Hampir setiap hari, Bu. Terutama kalau melihat teman-teman aktif di media sosial atau di kelas. Lalu apa yang biasanya Anggun rasakan setelah menghindar atau tidak jadi mencoba sesuatu? Awalnya lega, Bu, karena tidak peduli karena tidak perlu tampil. Tapi setelah itu saya malah menyesal dan makin merasa diri saya tidak berkembang. Baik-baik. Jadi bisa dikatakan kebiasaan menghindar yang sering membandingkan diri yang selama ini Anggun lakukan setiap kali dihadapkan pada kesempatan untuk tampil atau mencoba hal baru. Iya, Bu, seperti itu. Baik, Ibu paham. Sekarang coba Anggun ceritakan sebenarnya apa yang Anggun inginkan untuk diri Anggun sendiri. Saya ingin bisa lebih percaya diri, Bu. Saya ingin berani berbicara di depan kelas dan berani mencoba hal-hal baru tanpa terus-menerus takut dinilai jelek. Selain itu, apalagi yang Anggun harapkan? Saya ingin bisa berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain dan bisa menerima kelebihan serta kekurangan saya sendiri, Bu. Kalau Ibu boleh tanya, seberapa penting hal itu untuk Anggun saat ini? Misalnya dari skala kasih nilai menurut Anggun skala 1 atau sampai 10. 10, Bu. Saya capek terus-menerus merasa minder. Baik, keinginan Anggun sudah jelas ya. Ingin berani tampil dan berbicara dan mencoba hal baru serta menerima diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Uh, ini yang akan menjadi arah kita dalam menyusun langkah selanjutnya. Sekarang coba kita lihat kembali. Anggun tadi bilangnya ingin lebih percaya diri dan berani mencoba hal baru. Kira-kira menurut Anggun sendiri, apa kebebasan diam yang menghindar selama ini membantu Anggun mencapai itu? Kalau dipikir-pikir, tidak membantu, Bu. Malah saya jadi makin jarang latihan bicara di depan orang. Jadi ngerasa takut, tidak pernah Jadi rasa takutnya tidak pernah hilang. Kira-kira dalam sering membandingkan diri dengan teman, apakah itu membuat Anggun makin percaya diri atau justru masih kurang? Masih merasa kurang, Bu. Saya jadi hanya fokus kekurangan saya dan lupa kalau saya juga punya kelebihan. Baik, jadi dari yang Anggun sampaikan sendiri, apa kebiasaan yang hindar dari membandingkan diri sudah sejalan dengan apa yang sebenarnya Anggun inginkan? Tidak sejalan, Bu. Saya sadar semakin saya menghindar, semakin saya jauh dari keinginan saya untuk percaya diri. Bagus, bagus. Anggun sudah bisa melihat itu sendiri ya. Itu langkah penting. Apakah Anggun siap untuk memikirkan cara yang lebih membantu? Siap, Bu. Saya memang ingin mencoba cara yang berbeda. Baik. Sekarang mari kita susun rencana bersama. Menurut Anggun, langkah kecil apa yang realistis untuk mencoba minggu ini? Mungkin saya bisa dengan berani menjawab satu pertanyaan di kelas, Bu,
tapi saya masih agak takut. Oke, tidak apa-apa. Kita coba dulu ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, misalnya bagaimana kalau target 1 kali berbicara atau menjawab dalam 1 minggu. Kita coba pelan-pelan dulu, mungkin 1 kali 1 minggu gitu. Tidak harus langsung banyak. Baik, Bu. Saya rasa itu lebih memungkinkan untuk saya mencoba. Bagus. Lalu terkait keinginan Anggun untuk ikut organisasi, apa langkah kecil yang bisa diambil? Saya akan coba cari informasi pendaftarannya dulu dan meminta pendapat teman saya yang sudah ikut sebelum saya putuskan untuk mendaftar. Baik, lalu bagaimana dengan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain? Ada langkah yang bisa dicoba? Saya akan mencoba mencatat minimal 1 hal baik tentang diri saya setiap hari, supaya saya lebih fokus ke kelebihan saya sendiri. Baik, itu langkah yang bagus ya. Dari semua yang tadi disebutkan, apakah Anggun yakin bisa mencoba minggu ini? Yakin, Bu. Saya akan coba pelan-pelan karena saya sendiri yang ingin berubah. Baik, bagus ya. Mari kita simpulkan komitmen Anggun. Yang pertama itu berani menjawab atau berbicara minimal 1 kali 1 minggu di kelas depan banyak orang. Yang kedua, mencari informasi pendaftaran organisasi yang menurut Anggun itu bisa dipercaya, bisa sesuai dengan keinginan Anggun, sesuai lingkungan, teman-teman. Yang ketiga itu mencatat uh, suatu hal baik tentang diri sendiri setiap hari untuk Anggun. Apakah Anggun setuju? Iya, setuju. Baik. Sebelum kita akhiri sesi konseling, coba Anggun ceritakan apa yang Anggun rasakan setelah ikut sesi konseling ini. Baik, Bu, saya merasa lebih tenang. Saya jadi sadar bahwa rasa kurang percaya diri saya selama ini justru saya pelihara sendiri lewat kebiasaan menghindar dan membanding-bandingkan diri. Sekarang saya juga sudah punya langkah kecil yang bisa saya coba. Ibu senang ya mendengarnya. Ingat, percaya diri itu dibangun sedikit demi sedikit lewat sering berbicara atau bertanya sama teman, bukan menunggu rasa takut hilang dulu. Baik, Bu. Saya akan coba jalankan komitmen saya pelan-pelan. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin Anggun sampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada, Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Sama-sama. Kalau nanti ada kendala dalam menjalankan rencana ini, jangan ragu-ragu untuk kembali dan bertanya lagi kepada Ibu. Ibu siap mendengarkan dan memberikan arahan kepada Anggun. Baik, Bu. Sebelum kita tutup dan akhiri sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kalau begitu saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.